Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan sharekan kembali 3 berita utama Berita Bali hari ini. Menjelang bulan puasa dan nyepi, harga cabai dan bawang di Pasar Kuta 2 Badung naik. Ratusan mahasiswa Universitas Udayana mendatangi gedung rektorat di Jimbaran, Badung. Sebanyak 124 warga negara asing mengajukan permohonan KTP Bali di Kabupaten Karangasem. Seorang perempuan warga negara asing terlibat adu mulut dengan polisi yang menghentikan motor yang dikendarainya di Canggu, Badung pada akhir pekan lalu. Ia dihentikan petugas karena tidak memakai helm dan menggunakan ponsel saat berkendara. Bukannya meminta maaf atau menerima sanksi, warga asing tersebut malah mengamuk dan membentak petugas. Polisi menyita sebuah mobil mewah berplat nomor palsu yang dikendarai seorang warga Rusia. Mobil tersebut disita dari sebuah bengkel mobil di kawasan Denpasar Timur pada 7 Maret lalu. Foto mobil mewah berplat nomor tidak lazim ini sebelumnya beredar luas di media sosial. Kendaraan tersebut berasal dari Jawa Barat dengan STNK atas nama sebuah perusahaan teknologi. Polisi menangkap tersangka kasus penipuan emas palsu yang terjadi di Jemberana beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap di wilayah Bondowoso, Jawa Timur setelah buron selama 3 bulan. Dalam operasi Sikat Agung 2023, polisi juga membekuk belasan tersangka kasus pencurian lainnya. Operasi yang digelar mulai 24 Februari hingga 10 Maret ini bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan di Jemberana. Menjelang bulan puasa, harga beras dan bawang putih di Kabupaten Jemberana naik. Harga beras premium naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.000 per kilogram. Beras medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara beras bersubsidi seharga Rp10.000 per kilogram sudah kosong.
Rektor Universitas Udayana, Inyoman Gede Antara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan Nyoman sebagai tersangka sejak 8 Maret lalu. Penetapan status tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh petugas. Nyoman bersama kuasa hukumnya menyatakan akan mempelajari penetapan dirinya sebagai tersangka. Wisatawan asing yang berlibur ke Bali dilarang menyewa dan mengendarai motor di jalan. Mereka diminta menggunakan sarana transportasi yang disediakan agen perjalanan wisata. Aturan ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster menyikapi banyaknya turis asing yang melanggar aturan lalu lintas. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan gubernur tentang tata kelola pariwisata dan mulai berlaku tahun ini. Gubernur Bali akan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar visa on arrival untuk warga Rusia dan Ukraina dicabut. Permohonan ini ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Pencabutan visa kunjungan saat kedatangan bagi warga negara Rusia dan Ukraina didasarkan atas berbagai pertimbangan. Dengan adanya pencabutan, warga kedua negara tersebut tidak bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Petugas kantor imigrasi Denpasar mendeportasi seorang komedian Rusia karena melanggar izin tinggal di Indonesia. Semen Sherbakov mendapat izin kunjungan sosial budaya mulai 7 Maret hingga 5 Mei 2023. Namun pada 8 Maret lalu, petugas imigrasi mendapati warga Rusia tersebut melakukan sebuah pekerjaan di Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Erik Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.